Al-Baqarah ayat 256, ya. Begini saudaraku, ketika ditanya, ya jawab dulu, baru jelaskan. Itu setahu saya kalau mau diskusi yang baik. Kalau Maha Kuasa, katakan Maha Kuasa. Kalau enggak, jawab enggak, baru jelaskan dasar-dasarnya. Berdasarkan ayat yang tertulis itu banyak, tapi saya ambil satu, Al-Baqarah 256, ya. Jawabannya iya. Ya, jadi sejauh mana kemahakuasaan Tuhan Anda itu? Lahu ma fis samawati wal ard. Tidak terlampaui apapun. Baik, itu secara umum. Secara spesifiknya? Ini saya bantu jawab atau gimana Bang Surupil? Tafadhal. Oke. Bang. Nah, di keyakinan kami juga seperti itu, tapi spesifiknya ada. Oke, sebentar. Silakan. Oke. Kita bicara tentang kemahakuasaan Tuhan secara spesifik. Secara yang mana yang dapat dibuktikan ya Bang ya? Ya. Oke. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 284, Allah itu dinyatakan maha kuasa. Apa kedudukan di dalam maha kuasa ini? Di dalam surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi wal laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 255 dinyatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha hidup, yang maha kekal, yang tidak mengalami kematian, lagi mengurus makhluknya dan tidak tidur. Apalagi kemahakuasaannya. Allah itu pencipta manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Pertanyaan saya Bang, dudukkan menurut Bible Abang kemahakuasaan Yesus menurut Bible. Ayo. Baik, terima kasih. Jadi begini saudaraku, dari apa yang Anda narasikan tentang ketuhanan, Host, kalau nggak bisa dijawab turunkan. Ya dengar dulu, Anda mau diskusi yang dengar dulu. Kalau cuman pintar Kau ngomong, belum turunkan. apa-apa, udah kejam-kejam. Mau diskusi yang baik atau enggak? Belum apa-apa, Anda udah kejam-kejam. Mohon izin sang hukum. Ya. Seperti yang Anda narasikan ke saya tadi, dijawab dulu baru dijelaskan, kan begitu? Ya ini, saya jawab. Oke, silakan. Saya belum menanggapi dari apa yang dia nyatakan. Ngapain? Jadi saya nggak bisa menanggapi. Hah? Ngapain kau tanggapi? Buat apa kau tanggapi? Kau sendiri tadi yang buat aturan kok. Kau tadi buat aturan. Jadi jadi maksud Anda, begini, maaf dulu saudaraku. Ketika saya bertanya, Anda jawab, saya nggak bisa menanggapi jawaban Anda. Bukan masalah Ini tanya-tanyaan kita. Assalamualaikum. Saya tanya, Anda jawab. Waalaikumsalam. Anda bertanya, saya jawab. Begitu diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, jawab dulu. Begitu nggak diskusi. Jelaskan dulu kekuasaan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah kita bertanya-tanya ini. Saya bertanya, Anda jawab. Anda bertanya, saya jawab. Begitu diskusi. Saya bukan membuat pertanyaan, saya minta kamu jelaskan kuasa Tuhanmu. Nanti baru tanggapi. Ya, Anda kan bertanya itu. Nanti selesai dulu saya tanggapi dari jawaban Anda. Turunkan banyak cerita nak ini, turunkan. Banyak cerita. Kejang-kejang kau. Turunkan aja. Kejang-kejang, astagfirullahaladzim. Sakit nangis Oten itu, aduh kasihan itu ngapain aduh diludahi itu, aduh. Jawab dulu. Ini lagi apa Bang Petra? Selamat malam Bang. Iya, Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Malam Bang. Istri Muhammad ada berapa bro? Sudah nggak usah ngomong seks di sini lah. Udahin. Udah. Kena ludah rohani dia langsung. Ada berapa? Benjam. Istri Muhammad ada berapa? Ada satu Bang.
Satu. Salah kah ketika dijawab satu? Kalau Udahin salah pokoknya. tampilkan datanya. Kenapa diturunkan semua? Itu Cipratan kayaknya dia Bang Don. jadi Iya, untuk kawan-kawan dari Kristen ya, di sini bukan room debat sebenarnya, ini room diskusi. Jadi kalau room hina menghujat ya cari room lain ya. Kalau kalian masih Sebetulnya bisa tetap- aja. ya, kalau kalian masih suka menghina ya kena ludah rohani. Astagfirullahaladzim. Iya, Alhamdulillah. Ngopi Mas Bro. Pak, monggo. Sang hukum yang tadi di bawah Ya. tidak sedang berdiskusi untuk saling menyanggah, tidak diskusi. Pertanyaan Anda sudah dijawab. Jangan dulu Anda menanggapi pertanyaan sebelum Anda menjawab pertanyaan dari Bang Hasan. Kalau Bukan. Kalau bukan kalah buat pertanyaan. berdiskusi- Sebentar. Saya bukan lagi buat pertanyaan. Kita lagi mendudukkan Oh iya. yang mana kitab Iya. suci menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Mengcompare Al-Quran gitu. saya sudah sampaikan. Betul. Nah, saya cuma bertanya. Coba menurut Bible kemahakuasaan Tuhan, bukan saya bertanya yang lain. Betul. Iya. Sayangnya tidak dijelaskan dan tidak dijawab oleh dia. Malah kalau dia nggak ingin bisa jawab menanggap. jangan menghujat. Enggak ada menghujat sebetulnya. Cuman enggak mau menjawab dulu itu loh. Yang dia inginkan itu hanya menanggapi dengan pertanyaan. Menanggapi apa? Menanggapi statement dari Bang Hasan, bukan menanggapi pernyataan atau pertanyaan tentang yang ditanyakan. Kuasa Tuhan di Bible itu seperti apa, itu tidak disentuh oleh teman-teman Kristen. Karena memang tidak ada kekuasaan Tuhan di Kristen itu, di Bible-nya itu memang tidak ada. Iya. Itulah kenapa mereka ketakutan ketika dipertanyakan tentang hal yang sama yang mereka tanyakan kepada kami umat Islam. Pak Sang Hukum, kalau fair, harusnya Anda itu menjelaskan terlebih dahulu apa yang disebutkan seperti yang Anda tanyakan terhadap kami. Apa Tuhanmu Maha Kuasa? Iya. Kepada kami kan Anda tanyakan itu. Nah, kami sudah menerangkan berdasarkan ayat. Sekarang giliran Anda menerangkan mana Maha Kuasa Tuhan Anda berdasarkan apa yang Anda yakini secara tertulis. Kan begitu Pak Hukum. Baru poin ke Baru kita melakukan tanya jawab. Nah, setelah Anda lakukan itu, baru kita bisa berdiskusi lebih lagi. Ataupun menanggapi. Nah, gitu. Iya. Tuh. Kalau itu mau menanggapi terserah. Iya. Terkadang gini Bang Hasan, Bang Slow. Oten ini ketika ditanya nggak bisa jawab, kejang-kejang menghujat. Ini yang bahaya. Enggak gini dia Bang. Kalau Kristen ini yang penting bisa ngomong, bisa diskusi. Makanya kalau berdiskusi itu, Betul lagi. kalau berdiskusi itu jangan yang penting ngomong, tapi yang ngomong ngomong yang penting Ngomong gitu yang loh. penting. Bukan yang penting ngomong. Itu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ya tengoklah Bang. Di apa orang-orang Kristen ini. Anak SD pun ada yang masuk diskusi. Kristen loh. Oh, anak SMP. Iya. Masuk Iya masuk lagi. diskusi anak SMP. Ada pernah masuk sering baru-baru ini sering masuk. Jadi Dan itu lebih Dia ngakui saya masih SMP katanya. ya, ya nggak masalah kalau memang dia nggak penting dengan nggak pusing dengan Biblenya gitu loh. Tapi waktu kita suruh baca Amsal nanti loh kok ada ya, kan begitu. udah jangan dibawa ke sana. Ini Dia anak masih dibawa sekolah ke minggu umur. itu Bang Amar. Masih sekolah Anak minggu dia dibawa nggak bakal umur. paham Bible, nggak bakal. Nah, Iya. Dia sekolah minggu dia. Anak seusia gitu. Enggak, kalau saya pikir-pikir gini Ahi. Kalaulah diskusi itu memang cuman cari menang dan kalah, ataupun saya mau apa ya, kalau saya mau mendengar asumsi, aduh, ini namanya bukan diskusi lintas kitab suci, tetapi diskusi lintas asumsi kan jatuhnya. Iya. Betul. Itu yang kedua. Iya. Nah, kalau kita sudah namanya berasumsi ya, pasti kita namanya perdebatan itu
saling menjatuhkan atau saling mengolok-ngolok. Nah gitu dia. Makanya saya pikir aduh udah salah nampaknya saya ini kan gitu. Bagi saya kan gitu, bagi saya bukan bagi yang apa. Nah bagi saya itu udah salah kan gitu ya. Makanya saya pikir-pikir saya emosi terus kenapa lah ini? Apakah penyebabnya karena saya ini melawan Kristen ini secara tidak tidak secara keilmuan atau gimana kan gitu ya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu gini ya, di dalam Al-Quran itu yang diajak berdebat adalah ahli kitab, bukan ahli congor. Iya. Nah, itu. Jadi lu ahlan kitab. Jadi kalau misalnya kita berdebat dengan ahli asumsi, bukan ahli data dan ahli bukti, jadinya kita emosi. Makanya dibilang orang pintar ketika berdebat dengan orang bodoh tetap jelas kalah orang pintar. Makanya Itu. ini kan bilang gini, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa dia? Bukan Imam Syafi'i, siapa namanya? Astagfirullah. Nah, yang katanya gini, hadapkan kepada saya satu orang pintar daripada 1000 orang bodoh katanya. Itu kemudahan lah. Iya, ya paling logis tuh falsafah yang gini loh. Percuma menjelaskan bunga kepada lalat. Nah itu. Karena Iya betul. server mereka itu sudah beda dengan yang kita miliki. Server yang ada di otak mereka baik secara knowledge maupun secara pengalaman itu beda. Mereka itu hanya Pertama itu server Bang Slow. Tadi enak itu yang pertama itu yang saya sampaikan pelajari tadi. Itu enak dia tuh. Dia mau mendengar gitu. Kebanyakan orang kalau Kristen diskusi nggak mau mendengar, maunya membantah terus. Iya lagi. Betul Ustaz. Ya itu karena tadi diawali dengan ada sebelum dia naik tuh namanya bakteri baik, Ustaz. Narasinya membawa toleransi. Nah, itu kami tanggapi dengan Malam. ya malam Bang. Malam Ustaz. Saya mau tanya saja. Iya Saya Bang, dari Bang Kristen. Messi. Saya Oh mau iya. tanya. Siap Pak. Silakan. Muhammad katanya dia nabi terakhir, Allah. tetapi yang akan datang lagi, nabi yang akan datang lagi itu Oh. Nabi Isa untuk mematahkan salib dan mematikan babi-babi. Mana yang betul? Yang mana antara kedua ini? Ketika nanti Nabi Isa datang, apakah Nabi Isa itu disebut sebagai nabi terakhir? Bang, tapi Nabi Muhammad kan sudah mati. Tidak mungkin dia mau datang lagi. Sebab dia sudah mati. Jadi abu. Iya, maka dari itu Bang. Kalau Nabi Muhammad diklaim sebagai nabi terakhir, itu memang ada ayatnya, penutup para nabi, khatamun nabiyyin. Tapi kalau Nabi Isa itu sengaja nanti turun di akhir zaman, memang tugasnya seperti itu Bang, sebagaimana ayat Al-Quran sendiri menjelaskan. Bukan artinya nanti yang terakhir datang itu Nabi adalah terakhir penutup, lagi. bukan. Dia nabi. Dia datang bukan buat jadi nabi lagi, Bang. Enggak gini. Jadi berarti Yesus itu betul kalau dalam Islam. Apa sih? Kok Enggak, tiba-tiba sebentar ya, Bang, menyimpulkan? Tiba-tiba ke Enggak, Yesus. sebentar. Oke. Oke, sebentar ya. Bang, saya mau tanya dulu Bang. Secara analogi nih Bang ya, kalau Abang berakal. Ini Bang, Prabowo itu sekarang penutup presiden atau ada presiden lain Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya dulu Bang. Manusia. Itu kan manusia. Oh, Nabi itu bukan manusia Bang, Nabi. Oh, Nabi itu Tuhan. Dan Kristen, Nabi itu Tuhan Bang. Berarti Daud Tuhan, Salomo Tuhan Bang ya? Kita kembali ke tema dulu, Bang Hasan. Bang Hasan, Iya. kembali ke tema dulu. Ini si Sandy ini Kristen atau Islam? Kristen dia, Bang. Kristen. Oke.
Jadi Tuhannya Sandy siapa? Mungkin sedikit menjawab, Yesus. Ustadz boleh izin ya. Di dalam Al-Quran Bang, tentang Nabi Isa itu adalah nanti kedatangannya itu hanya sebagai tanda akan kedatangan hari akhir, bukan sebagai penutup para nabi. Kalau Nabi Muhammad jelas ayatnya di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-40, Al-Ahzab ayat ke-40. Jelas. Khatamun Nabiyin ayatnya bunyinya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rabbikum. Mir rijalikum, astagfirullahaladzim. Ya, mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ayatnya tegas, penutup para nabi. Bukan artinya Nabi Muhammad akan datang lagi nanti, bukan. Tapi kalau Nabi Isa di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zukhruf diterangkan akan datang nanti sebagai penanda hari kiamat, bukan sebagai penutup para nabi, bukan. Silakan. Sudah. Ada Sandy, lagi, Bang? tadi Sandy, Tuhannya siapa Sandy? Tuhannya Sandy siapa? Lebih konyolnya gini, bentar lu Bang Amar. Kenapa ya? Saya mirroring kepada manusia, kok Nabi katanya bukan manusia, berarti Nabi itu Tuhan. Aduh, Bang. Kenapa lauten kayak gini ya? Kalau Bang, kalau diskusi itu bukan yang penting ngomong yang penting. Ada. Kan Muhammad itu roh. Aduh. Kenapa nih? Bang gini Bang, kalau abang sedang sakit ikuti anjuran dokter. Ikuti anjuran dokter Bang. Kalau obat salep jangan ditelan. Aduh. Ya, anjuran dokter itu diikutin Bang. Obat salep jangan ditelan, obat pil jangan dioles. Itu Bang, jangan itu pemakaian obat yang benar gitu loh. Tapi kalau abang obat salep abang telan, ya kayak gini jadinya efek sampingnya. Dan di Muslim katanya Isa pun itu nabi, bukan Tuhan. Loh iya Bang. Nabi. Allahu Akbar. Iya betul, nabi. Saya dengarkan Iya. Kau daripada dengar mendingan kau belajar Bang, baca yang kebanyakan benar. ustadz katanya begitu. Makanya kalau denger jangan setengah-setengah Bang. Jangan setengah-setengah. Al-Quran tuh pakai Bible. Makanya Bang, kalau mendengar itu Bang, jangan di luar ruangan. Jangan. Ini kebanyak. Ini kalau mendengar guru di luar ruangannya kayak gini dia jadinya. Yang nyampe pun setengah-setengah gitu. Apa yang ada di setiap orang itu kan komunikasi itu tidak memutarbalikkan sesuatu. Loh bukan memutarbalikkan, memang ayatnya begitu Bang. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Loh, ayatnya jelas begitu, Bang. Apa yang diputar-putar? Nggak ada yang diputar-putar. Koten doang yang muter-muter Biblenya. Putar balik. Koten doang. Dibilangin. Coba disusun lagi Bang argumentasinya, disusun lagi apa yang mau disampaikan, dicermati lagi, coba. Pelan-pelan aja, jangan buru-buru. Iya, coba omongan Anda itu malah jadi bahan tawaan nanti Bang. Kasihan saya sama Bang. Bang Misa. Bang Misa. Kapundong Barajui tahu Bang Misa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi
Atau ini aja apa namanya Bang Misa ini diskusi sama Bang Amar tuh. Bang Amar ada pertanyaan tentang Kristen tuh. Kira-kira Bang Misa sebagai Kristen bisa nggak menjawab? Nah itu Bang, itu nggak, sebentar Bang Sandy, itu ada saran Bang, kalau minum bodrek, kalau bodrek itu diminum bukan dioles Bang, kata di taping ya. Jadi kalau salah satu cara, kalau salah satu obat menangani pusing Bang, obat bodrek itu diminum bukan ditempel di kening ya. Itu aja saran saya Bang, lanjut. Masya Allah, syukran Ustaz. Bang Amar monitor Bang Amar. Oh, lagi jauh berangkat kayaknya. Ya, silakan, ada lagi Pak Sandy. Waduh. Pak Sandy, mohon izin jaringannya diperbaiki lagi Pak Sandy. Ini putus-putus. Ya, tuh ada kosa iblis jaringannya tuh, Mas Andi. Baru kedua pemberkatan dulu pada jaringannya, ada kosa iblis itu. Dua pemberkatan dulu. Ya, mohon izin bukan untuk mendiskreditkan, tapi memang jaringan Pak Sandy sepertinya kurang bagus, Pak. Jadi kedengarannya suara Pak Sandy kayak Patrick yang lagi keselot. Sandy nih ngejek aku aja, mentang-mentang sinyalku nggak ada, ngejek aja nih lah. Dan gitu Bapak. Iya, ngikut-ngikut. Sekarang bagus kok Bang Maulana. Sekarang bagus, alhamdulillah. Bagus. Ikut-ikut. Parahan dia. Aduh. Bisa nih ngantem ini. Mas Cindy. How are you? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Iya, barangkali Pak Sandy bergeser dari beberapa langkah dari posisi yang sekarang. Siapa tahu jaringannya bagus gitu. Ya mana tahu kan tadi lagi Pak Sandy di tepi jalan, coba agak ke tengah sedikit. Kan langsung hilang, langsung koid ke tengah jalan. Beneran diikutin sarannya Bang Luffy. Berdosakah kita? Janganlah sadis-sadis gitu. Kasihan juga sebetulnya. Iya, kasihan yang nabrak Bang. Kasihan yang nabrak bukan yang. Aduh. Jadi inilah memang itu tadi, makanya penyalahgunaan obat itu memang efek sampingnya memang parah, memang bener lah. Memang parah. Otak ini mungkin kalau bodrek itu ditempel di kening mungkin ya. Koyo. Aduh parah memang otak ini ya. Memang Oten kayak gitulah Bang, rata-rata. Iya. Tapi jujur Abang dah, kalau kita misalnya berdebat sama benar-benar yang ahli kitab gitu kayaknya sulit Bang. Ahli kitabnya Oten tuh jarang mau berdebat, dia tahu bobroknya Bibelnya dia Bang. Sebenarnya gini, kalau ahli kitab itu ya, ahli kitab Kristen, dia sama seperti dulu ya, ahli kitab itu dinyatakan ahli kitab, dia tidak mau membahas Al-Quran karena dia tidak paham. Iya betul. Nah, dia hanya bersifat menyimak, mendengar. Nah, iya betul. tapi Oten sekarang, aduh, melebihi ahli kitab, bener. Iya Kebiasaan. Ahli kitab tuh nggak pernah mau membahas apa yang di luar dari kapasitasnya biasanya. Ahli kitab ini ya kebiasaan yang dibahas orang itu ahli tafsir mimpi. Oke ya, besok nomor berapa keluar. Ya ciri-ciri orang cerdas itu salah satunya apabila disampaikan kebenaran, mereka mikir. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, dia akan mangkir. Apa bisa dia mikir Bang Lupi? Janganlah, nggak bisa dia mikir. Untungnya Bang Lala, untungnya aku mikir ya. Alhamdulillah ya Allah, untuk yang
Kalau nggak mikir mungkin, aduh, kacau juga sih. Serem juga kalau dipikir-pikir bener. Enggak. Kadang-kadang gini bang. Kadang-kadang gini bang apa ya? Ya. Oten ini membedakan Tuhan membedakan Tuhan sama manusia nggak bisa. Membedakan ketika merokok yang mana gabus sama tembakau kok bisa membedakannya gitu loh. Iya. Beda ya. Loh, enggak Bang Maulana bener. Oten kalau merokok dia bisa membedakan yang mana harus ditempel di bibir, gabusnya atau tembakonya bisa dia. Iya. Tapi kok membedakan Tuhan dan manusia kok nggak bisa gitu loh. Aduh kadang-kadang gimana ya? Oten ini apanya yang salah sebenarnya? Jangankan busa sama tembakau, Samsu aja yang sama-sama tembakau ujungnya dia tahu mana taruh yang buat mulut, mana yang buat dibakar. Tahu. Gak pernah kan kebalik. Betul lagi. Kali sinyalku. Weh. Kalau lagi ngujat gini sinyalku lancar. Alhamdulillah. Dan ngomong yang penting-penting susah kali ya Bang Maulana ya. Tapi udah. Yang penting nggak dikasihnya Wak bercakap. Kalau kayak gini lancar ya. Apalagi marah-marah. Agak jahil lagi ya. Berarti awak harus ngejek juga nih. Tapi izin juga ada Indi di bawah. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Sama yang kayak kemarin ini. Kemarin itu kan kami kan juga aku sama Bang Slow Profil itu sedang membahas 1 Korintus 5 nomor 7 itu mantap itu pembahasan tuh. Jadi di situ pada hari Paskah penyembelihan anak domba kan gitu, domba Paskah. Nah, apa namanya membedakan definisi menyembelih aja nggak bisa Oten. Saya bilang yang lain saya mirroring ini Bang Slow Profil kemarin itu kan saya mirroring Bang Slow Profil kalau menyembelih ayam apa yang disembelih lehernya gitu. Yang lain lehernya. Oten yang disembelih apanya punggungnya katanya. Aduh. Ini. Izin Ustaz Hasan, izin itu ada tamu kita tuh Ustaz. Oke. Ustaz Haki. Tafadhol. Siapa tamunya Ustaz? Assalamualaikum Ustaz Haki. Waalaikumsalam semuanya. Oh ini bapak tua saya memang marga Lubis Bang. Betul. Oh ini bapak tua saya. Lanjut bapak tua, lanjut tafadhol. Lanjutkan aja, saya nyimak di bawah dia apa ya, lanjut. Saya ini masih di bawah ini bapak tua saya nih. Lanjut bapak tua. Lubis ini bapak tua saya nih. Lanjut. Narasi dikit Ustaz Haki, tentang ayat cerita tadi untuk Oten itu. Sampaikan sedikit Ustaz Haki. Lanjutkan saja dulu, karena awak dengarkan saja dulu. Itu Mamar, woi. Maaf ya Bang dah. Gak bisa di mute dia, kenapa itu? Woi, lepasan nanti woi. Astagfirullah. Iya nggak bisa di mute. Woi. Ya Allah, ketahuan. Woi. Ya ampun. Di mute dulu.
bisa gini. Wah, ini ketahuan nanti nih. Hai. Waduh, gelap. Rusuh. Nanti kalau terdengar yang aneh-aneh diturunkan aja. Iya. Waduh. Ya Dapat gitu juga. Di ini Aki Hasan tahu di Adrian Sliver yang dari Katolik itu. Andrian siapa? Adrian Sliver, Adrian. Iya. Adrian. Yang mana nih? Yang Andre. Nah, Andrian. Yang Andre. Andre itu yang kemarin saya berdebat sama dia, diskusi. Enggak, ini dia jarang naik komal, jarang debat. Dia katanya mau syahadat, cuman minta bimbingan, dia mau belajar Islam dulu katanya gitu. Aku dapat kabar dari Bang Bejo. Jadi kan tak tolong lagi kan ke sana, dia masih di sana itu. Oh ya, nanti biar ku kawani lah, nanti biar ku share nanti sama apa. Nanti ikuti aja akunku biar ke sana dulu. Oh iya. Bentar sana Tong ya. Biar Hasan bisa apa nanti ya. Iya, tapi yang memang seorang muslimah hakiki, nah gitu, ataupun orang tua yang muslim atau muslimah yang soleh dan soleha kan gitu ya. Nah, karena mama saya juga mualaf dulunya waktu nikah kan gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau saya ini sebenarnya belajar agama dulu pas masuk ke pondoknya saya mengenal agama. Nah, itu dia. Ya, tapi itu tadi. Mana tanggapan Ustaz Haki? Terima kasih sedikit Ustaz Haki. Iya, Ustaz Hasan, itu kawan sejawat itu. Iya, lanjutkan dulu kanda-kanda. Awak nyimak dulu. Salah satunya dulu yang membuat motivasi saya itu semakin semangat belajar itu ada guru saya itu marganya Lubis. Nah, itu bapak tua saya juga, karena saya memang Damani kan gitu ya. Damani itu sama Mbak Lubis itu Tuan Lubis. Nah, jadi dari situ saya itu ditonjok dulu waktu duduk di bangku sekolah dulu, ditonjoknya karena main-main orangnya, nggak seriusan. Nah, di situ. Nah, tiba-tiba rupanya satu guru lah, satu sebagai pengajar lah kami di situ sama-sama. Disitulah baru merasakan ilmu agama itu ibaratkan penting, nah gitu dia. Masya Allah. Jadi ya itu tadi, memang kalau namanya agama itu gini ya, makanya di dalam agama itu memang harus lebih berhati-hati ya gini ya. Karena Nabi Muhammad itu cenderung kepada menjauhkan daripada kesesatan, yaitu harus berpegang teguh kepada Al-Quran wal Hadis kan gitu ya. Taraktu fikum amroini lan tadilu abada in tamassaktum bihima Al-Quran wal Hadis kan gitu ya. Nah, jadi itu tolak ukurnya sebenarnya. Maka kadang sebagaimana kita muslim, memang kita harus tahu. Makanya saya suka itu kalau Ustadz Dio ataupun Ustadz Miftah ataupun Ustadz yang lain itu, saya lebih cenderung kepada pembelajaran, nah gitu dia. Izin tanya Ustadz Hasan, Risuli Lubis itu gurunya juga ya? Oh, itu hotel. Iya. Beda entitas itu, beda anomali. Itu anomali beda itu, Bang. Oh, beda. Beda ya? Anomali. Kira-kira sama dulu juga. Itu berarti mamanya Akhi Bobi ini Boru Lubis juga.
Iya bang. Oh, berarti mama tua Kakek Marga tua Lubis. saya itu mama tua saya ya. Gimana dengan Ustadz Haki? Sejarah dikit, cerita dikit Ustadz Haki. Ustadz Haki monitor. Ustadz Haki. Lagi jauh dari perangkat mungkin ya Bang Dea. Saya dulu ya, dulu belajar Al-Quran di pondok, sembunyi bener. Nggak tahu baca soalnya, malu. Saking malunya saya itu sembunyi itu baca Al-Quran itu, sembunyi supaya jangan tahu cara bacanya itu terbata-bata gitu. Iya, udah itu kalau sholat itu ya itu tadi dimegang buku, ditaruh ke lantai, pokoknya masih ingat kali itu dulu, masih ingat. Kayak saya lagi itu. Ya saya lagi Ustaz waktu pertama sholat taruh buku. Iya dulu, jadi sampai saya pelajari boleh nggak ya sholat sambil megang buku, itu dapat hukumnya saya, berarti boleh. Nah itu dia. Iya. Iya betul. Kalau apalagi gini, apa namanya? Kalau supaya saya itu ibaratkan nggak, saya itu kan kurang apa dulu ya? Kurang apa namanya? Kurang dalam apa namanya untuk mengingat huruf hijaiyah ataupun mengenal huruf hijaiyah, kurang mengenal kan gitu. Jadi untuk mengenal huruf hijaiyah itu saya itu di pondok pesantren itu kan sebelum namanya melakukan sholat wajib itu kan ada namanya baca-baca sholawat dulu ataupun ngaji kan, hidupkan kaset kan itu. Saya itu paling awal itu apa itu supaya dengar mengenal huruf hijaiyah aja gitu loh. Yang itu tuh Ustadz yang bunyi gini, huwa huma hum, iya huma hum. Iya, bukan itu huwa huma hum, bukan. Itu nahu apa ya tahsin? Itu ilmu nahwu itu. Iya. Huwa huma hum, Iya. iya huma antum antuna itu aku. Iya. Nah, kalau itu enggak, kalau saya itu misalnya gini, saya buka ilmu tajwid, bilahu idgham, ada itu ikhfa syafawi misalnya gitu. Jadi untuk pendekatan dalam pengenalan huruf-huruf itu saya dengari kaset dulu tuh. Saya sering dengari kaset. Oh, gini cara bacanya. Saya enggak belajar, saya malu kalau dulu belajar soalnya. Oh, berarti otodidak ya awalnya dulu. Iya dulu. Nah itu. Jadi sudah karena sedikit pembelajaran baru berani belajar. Apa yang pertama akidatul awam? Ustaz? Akidatul awam. Ya huruf hijaiyah dulu pokoknya sampai pengenalan dulu baru nanti kita ke tajwidnya guru datangi bener-bener gurunya tajwidnya baru apanya baru ya saya itu kan masuknya ke pondok itu bukan ke ilmu salafnya. Nah, kalau salaf sama modern itu beda, Ki. Nah, beda. Kalau ke salaf, ya salaf ini kan kitab kuning lebih banyaknya kan gitu. Lebih cenderung kepada kitab kuning. Nah, kalau modern itu dia lebih cenderung kepada kitab kuningnya hanya nahwu dan sorof. Nah, ataupun akidatul awal itu seperti seperti ilmu apa ya di situ? Astagfirullah. Seperti kitab babu nikah kan gitu ya. Itu di situ ada juga memang. Nah,